ini isi rosternya adalah yang udah pernah bermain di PMPL. Setidaknya punya pengalaman atau enggak emang ketinggalan lama gitu ya. Ketinggalan lama tapi mereka udah bisa mempelajari itu untuk PMPL musim kini. Tapi ini dia match pertama kita teman-teman. Sunhawk buat kalian semua. Silahkan menyaksikan. Odi, Apa tuh? Sunhawk, Sunsquid, dan Kalau gue sebutin ntar merek makanan nih. oh, di mana nih? Jangan kalau kayak gitu ya. Sunsquid dan Hoka. Tidak sesuai dengan adlibs kita. Dan ya, Sunhawk adalah match pertama yang dimana gue inget ini Apa tuh? menjadi match pembuka juga saat di PUBG Mobile Star Challenge di tahun 2018 di Dubai. Yang gue pikir mapnya itu bakal dimainin Irangel, Miramar. Ternyata ini pre-show-nya. Ini buat ajang pemanasannya. Aha. Gue inget banget di situ BTR masih ada Natik, masih ada Luxi, Zuxi, satu lagi itu Kings, belum ada Ryzen. Oh, zaman itu aku masih ngetik di kolom komentar tuh. Oh, Junior out. Salah satu bocil junior Natik. Tapi Yeah. pada akhirnya mereka masih panjang banget nih karena Yeah. di PUBG Mobile ya. Yeah. Sampai saat ini loh menjadi veteran yang bisa dibilang salah satu atau mungkin salah 3, salah 4 veteran yang diidolakan oleh para player-player yang bermain bersama mereka saat ini. Iya, dulu pemain-pemain Cina itu belum ada Paraboy apa segala macam tuh, adanya LH, terus Douyu, terus gue lupa lagi ada tim apa itu waktu itu pesaingnya di PMCL Global. Pokoknya tim-tim China yang lama banget lah. 3 tim China dan gue nggak nyangka di China itu permainannya adalah forting satu vehicle dibawa oleh satu orang. Sedangkan kita dulu masih satu vehicle dibawa sama 4 orang. Itulah yang mengubah meta di 2019 sampai selanjutnya sampai saat ini. Oke, karena memang berbeda ya makin musimnya untuk gameplay kali ini. Tapi saat ini Dominatus yang harusnya sih bisa lebih semangat lagi karena sudah didukung atau dimotivasi oleh seorang junior. Berhadapan dengan Void Bulls, tim yang cukup keras kali ini. Tim yang mendapatkan slot PMSL di musim sebelumnya. Apakah Dominatus berhasil untuk menumbangkan Void kali ini atau malah Void yang memulangkan Dominatus secepat ini? Ini untuk Ki7 agak bertahan sepertinya, nggak punya utility, nggak punya juga beberapa peralatan medik. Dia akan bersabar menunggu kedatangan player dari Dominatus. Dominatus maju perlahan ke area dari tim Void, tapi sepertinya agak ragu junior. Mereka nggak mau terburu-buru dan Jaws pun terjepit kali ini di belakang seorang Zai. Nggak akan kemana-mana sepertinya. Dia lebih memilih untuk menunggu informasi dari rekan-rekan yang lainnya. Yes, Jaws pun juga nggak berani untuk berkutik karena memang posisi dia sendiri. Tapi dari sisi positioning, semestinya Dominatus lebih mendominasi. Karena mereka nge-screening out perlahan satu demi satu kompon, coba mereka telusuri. Kemudian juga utility yang dipunyai oleh Void pun juga pas-pasan. Bahkan udah ada satu yang tipis banget HP-nya, yaitu Masius. Tapi Zai udah mencoba mempersiapkan satu buah tadi granat yang bakal coba dia lemparkan. Alpha di belakang pun ingin memberikan satu buah tembakan, belum ternyata. Masih ditahan-tahan aja. Dan mungkin ini adalah strategi ketika nanti Dominatus terfokus ke arah 3 pemain dari Void yang ada di depan. Ini sulit banget sih, Alpha harus perlahan-lahan proningnya. Hati-hati terdengar, walaupun memang tidak ada sama sekali indikator di area map. Tapi pasti telinga dari para professional player bakal lebih sensitif lagi. Alpha sudah masuk ke satu shake yang terdapat di area Camp Bravo. Kali ini Maxius sama sekali belum ada share dari berapa first aid yang dimiliki oleh player Void. Ki7 kita tahu dia nggak punya sama sekali berapa peralatan medik. Onyx akan mengokang satu unit karya dalam. Oh Zai, hati-hati. Oh tidak connect sepertinya. Zai masih mengokang net juga ke area depan sana. Dominatus sudah mengelilingi para pemain dari Void dan Alpha 7 dikirimkan seperti biasa ngeflank untuk mendapatkan informasi lebih. Tapi apa boleh buat, ini compoundnya rapat. Alpha 7 nggak dapat informasi lebih. Ini tanggung jawab Void ada di Alpha 100% menurut gue. Ketika nanti 4 player dari Dominatus menabrak 3 player Void, itu Alpha mau nggak mau harus cepat sigap bergerak dari sisi belakang dan langsung harus cepat menghabisi dan mengcover teman-temannya. Dan ini dia, jangan lupa kalian ada beasiswa total 20 juta dari Dainora Nodi, tinggal login dan selesai dong misi-misinya. Itu dia ya. Lawan Pterosaurus. Pterosaurus Iya. ya, ini yang Yang dijadiin konten ya. Luar biasa di dia. editor ya, editor banget ya. Void kayaknya harus cabut nih untuk 3 playernya, akan lebih jauh lagi mengelilingi area Camp Bravo Junior. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan fight. Mereka sadar diri juga
nggak cukup resource untuk bisa melawan player dari Dominatus yang mungkin lebih banyak resource daripada para player Void. Dan Alpha bertahan kali ini. Dan teman-teman, kita ingatkan buat kalian saksikan Timnas bawa emas dari balik layar di YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia. Buat yang penasaran kan ya, seperti apakah BTS dan perjalanan para pemain Timnas kita di SEA Games kemarin. Yes. Wow, sekarang akhirnya kembali sangkar burung untuk tim Dominatus. Mereka terkunci posisinya dan sudah diketahui dengan jelas dan detail oleh pemain dari Void. Dan nampaknya ada instruksi dari Alpha. Posisinya ada di sini. Dan dicoba screening out perlahan satu demi satu oleh pemain Void dari sebelah kiri Alpha. Sudah mendengarkan lagi suara Sep di sebelah kanan. Ada yang berpindah, satu pemain dari Dominatus, Teteo. Dia tidak terlalu berani untuk mendekat Martin. Lebih menjaga jarak aja tapi harus berhati-hati di belakang. Oh, Alpha! Sudah diketahui kah? Atau Teteo masuk ke kandang dari seorang Alpha. Ya ampun, satu pemain ternyata dari Alpha bisa didapatkan. Dominatus Teteo terkejut terheran-heran si borong-borong Odi. Itu dia Alpha berhasil mendapatkan satu pemain dari Dominatus dan 3 player sisa kali ini akan dikandangi saja oleh player Void yang sama sekali nggak melakukan healing. Half HP baru didapatkan kali ini Martin. Dilontarkan satu nade tapi salah kamar sepertinya Maxius. Onyx proning aja. Mereka udah nggak yakin sepertinya berdiam diri satu persatu. Hati-hati Alpha. Menggunakan S12 kali ditembakkan oleh seorang Martin dan baru ditumbangkan. Onyx merupakan Alpha kali ini. Zai memberikan tembakan ke area dalam, mengokang granat tapi tidak sempat sepertinya. S12 lawan DBS, S12 yang menang kali ini. Ternyata momennya akan hancur untuk Void, satu player tersisa. Apakah satu pemain ini berhasil mendapatkan 2 pemain dari player Dominatus dengan tembakan terus nggak sempat sepertinya dan ternyata jauh ditumbangkan oleh Maxius dengan DBS dan Void mendapatkan kemenangannya di game Bravo kali ini oleh seorang Maxius. Luar biasa Maxius. Selalu menjadi penyelamat. Padahal gue hari ini jadi bocil Dominatus dulu. Cukup kecewa tapi nggak apa-apa. It's okay, no problem. Masih ada total 5 match lagi. 3 kali Erangel, 2 kali Miramar dan Maxius. Soon akan menjadi pemain transfer yang paling mahal ini. Di PMSL terbukti. PMPL Spring juga terbukti. Kali ini menjadi penyelamat terus. Last man standing. Kurang lebih ada satu sosok tersebut di Persija EVOS. Siapa dia? Misery juga GG banget untuk belakangan ini. Misery bener-bener bagus loh. Beberapa fight yang terjadi antara Persija EVOS dengan lawannya, itu Misery selalu datang tepat waktu untuk menjadi penyelamat. Tapi sebelumnya kita ingatkan buat kalian menggacha Race to Victory dari PUBG Mobile collab dengan Ducati teman-teman ya. Silahkan ini sampai tanggal 15 Juli. So teman-teman, Juni. Odi, gue ngambil. Ntar dulu urus dulu ini. Tadi 15 bulan Juni. Iya, 15 bulan Juni. Berarti Apa tadi? kurang lebih 6 hari lagi. Tadi kamu mau bilang apa? Ini gue ngambil quotes dari seorang Misery. Katanya mungkin yang banyak berubah dari kita season lalu itu dari komunikasi. Oke. Yang coba di-build lagi dari bawah. Terus trust kita tekenin. Jadi nggak ada yang main. Jadi kita mainnya itu based on trust. Udah nggak main personal lagi. Nah, tanda bawahnya adalah udah nggak main personal lagi. Sebelumnya berarti main personal, yang dimana masing-masing punya pemikiran. Itulah yang gue omongin kenapa mereka nggak cocok. Karena vision mereka itu beda, maksud mereka itu udah beda. Itu yang dibutuhkan oleh Persija EVOS sampai saat ini, berarti adaptasinya udah berlangsung baik kan ya? Harus ada yang ngalah. Satu komando aja, nggak usah banyak kepala. Oke. Berarti sudah jelas bahwa memang kali ini Persija EVOS udah ngeblend banget playernya, nggak mau egois satu sama lain. Oke lah, isinya para bintang, tapi pada akhirnya kalau misalnya bintang-bintang bertumpukan bisa jatuh. Jadi harus ada komando satu yang bisa kasih instruksi kepada rekan-rekannya gitu. Ya, kalau perspektif gue sih percaya sama Bagas sih. Walaupun kemarin gue cukup panas sama Bagas, tapi gue tetap mengakui Bagas itu adalah the best scouter, the best agile juga, punya game sense yang paling tinggi. Cuma dia menurut gue flanker yang punya pemikiran dan itu selalu berhasil. Punya pemikiran sendiri dan selalu berhasil. Oke, Bagas. Kita akan lihat apakah Bagas masih terus memberikan yang terbaik sampai musimnya. Ini musim keempat ya berarti ya? Bukan musim, tahun. Tahun 2018, 19, 20. 5 tahun cuy. 5 tahun ya. Tahun kelima berarti. 4,5 tahun lah kan PUBG Mobile kayak tengah-tengah deh. Tengah-tengah 2018 deh. Oke. Teman-teman jangan lupa nih. New team mode di Dynaground buat kalian yang terus nonton PMPL tapi belum cobain lagi untuk event terbaru dari PUBG Mobile dengan Dynaground. Silahkan di-update ya. Karena serunya bukan main. Kalian bisa naik Pterosaurus, kalian bisa naikin Velociraptor. Dan tentunya nanti kalau misalnya kalian menang fight di event,
kalian berhasil menukangi satu T-Rex yang besar banget. Dan itu damage-nya ampun. Vehicle hancur. Bisa meledak, tapi kali ini ada yang meledak. Fight-nya antara Alter Ego dan juga Boom. Acul ter-take down kali ini. Untung masih cukup aman posisinya di area high ground. Dua player dari Alter Ego akan segera melakukan rotasi. Fnatic dan juga Rosemary naik ke area atas. Dan Okta sudah nge-follow up, bahkan Potato pun follow up. Langsung aja fight pecah kali ini. Tapi tidak sepertinya Boom akan cabut polisi dengan tembakan. Oh no, Bonbin ditumbangkan oleh AKM seorang Rosemary. Ini berbahaya tentunya karena Acul baru bangkit tapi udah low HP, dan Okta bahkan dipulangkan oleh Yami dengan sangat mudah menggunakan DBS-nya. Kita tahu bahwa Yami punya skill DBS yang baik, tapi Yami ter-take down oleh Rosemary dengan AKM yang sungguh menyakitkan. Acul pun tertumbangkan kali ini dan tidak ada keselamatan lagi sepertinya karena Reizi tinggal seorang diri. Oh ternyata tidak, Reizi akan mengubah keadaan sepertinya kalau bisa menang melawan seorang Potato, dan Reizi memenangkan fight antara Boom dan juga Alter Ego. Alter Ego pulang di posisi ke-15. Ini baru benar-benar menghibur sih. Luar biasa sekali ketika tadi lini belakang dari Alter Ego mencoba menyicil sisi depan dari pemain Boom. Dan mereka pede gitu, ada beberapa HP, bahkan ada satu takedown yang bisa dilakukan ke arah Boom. Mereka langsung pede saja. Tapi yang sayangnya adalah menurut gue, mereka nggak menaruh satu tower di belakang. Empat-empatnya maju sekaligus, tapi balik lagi. Mungkin itu adalah kekuatan mereka kalau full berempat. Dan lihat tadi Rosemary nggak masuk akal AKM yang digunakan. Dia bisa tracking seorang Ponbit yang naikin bagi. Ya, kepala lagi. Kepala lagi. Ya itulah memang sign weapon dari masing-masing player. Kadang nggak masuk akal juga kenapa AKM, kenapa nggak pakai UMP, kenapa nggak pakai Uzi untuk close combat. Tapi itulah memang masing-masing mempunyai kenyamanan yang menggunakan senjata. Dan ya kembali lagi dari area circle, Persija EVOS sudah mengamankan sisi tengah dan bersama Morp yang menjadi tetangga mereka yang cukup nyaman menurut gue adalah Voin yang bisa memilih antara timur ataupun utara circle. Di selatan itu bakal banyak nanti pengikisan setelah stage 3 ini, stage 4 berarti. Tentu Voin bakal nge-hold dulu ya, nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka bakal masuk ke beberapa tempat scrapingan. Yang penting masuk ke area zona terlebih dahulu, apalagi mereka kita tahu udah dapetin 4 poin eliminasi dari area Dominatus tadi. Di sisi lain, kali ini banyak fight yang sudah terjadi, banyak pertemuan yang sudah terjadi oleh masing-masing tim. Kali ini Pygmy bertemu dengan 21 NFT yang sudah menguasai area high ground. Di lock sepertinya, dilontarkan banyak sekali smoke ke area bawah. Flippy bersama dengan Boychill akan turun sepertinya. Terlalu terburu-buru kah? Sepertinya ini akan menjadi fight yang cukup panas. Oh, tembakan sudah terjadi, berikan tembakan juga oleh Boychill, dan Flippy akan maju ke area depan bersama dengan Linux. Ramones menjadi jangkar di area atas. Namun Flippy ditumbangkan oleh Alkev di sisi lain. Bigetron ikut campur dengan fight ini. Oh, Boychill meledak sendiri. Dia nggak benar-benar fokus. Kali ini Linux sendirian menghadapi anak-anak dari Pygmy. Apakah akan berhasil menggunakan DBS-nya kali ini, berikan tembakan terus. Belum sama sekali on point. Masih sama-sama kucing-kucingan aja. Ngumpet-ngumpet aja, kita ngumpet kali ini masuk ke area dalam. Ternyata Linux dapetin 1, dapetin 2. Apakah dapetin 3? Dapetin 3. Dan ternyata last player standing-nya Vexy berhasil mulangin pemain dari 21 NFT. At least ada perlawanan yang diberikan dari seorang Linux. Walaupun ya hashtag 14 tidak terlalu baik, tapi permainan yang diberikan ya cukup oke, dan mungkin masih ada pembalasan nanti di next match. Dan kembali ke area CCTV yang lain, Dewa United mereka bermain cukup baik kali ini, tidak terlalu terburu-buru masuk dari area timur, perlahan begitupun dari Voin. Ternyata mereka lebih mengambil sisi manuver ke utara circle, yang dimana mungkin itu adalah high ground. Ya, high ground ternyata. Dan menunggu pastinya beberapa detik kemudian untuk menentukan lagi circle nanti akan lebih enak ke arah mana. Dan HFX mereka sudah mengambil setup 4 susu. Apa itu, Odi? Aduh, lupa lagi, Jessica Jelit yang punya lagi. Aku lupa. 4 sudut, 4 sisi. 4 Kenapa? sudut, iya. Dibilangnya susu gitu. Iya, ya mungkin spontan ya. Kali ini spontan tembakan seorang Tuyo mendapatkan Mort. Tapi ada trading terjadi, Day bertumbangkan, Ucup ditumbangkan oleh seorang Asa. Mort dipulangkan oleh Maxius. Terstil eliminasi dari tim Dewa United kali ini. Asa lagi-lagi menumbangkan Ucup, dan Ki7 dapetin Nerpeko. Terjadi 3-way showdown kali ini. 3-way showdown. Memang Sunhawks sering terjadi lagi dengan circle yang makin menyempit lagi, Odi. Semua tim dipaksa untuk berperang lebih mendekat lagi ke dalam sisi tengah. Tapi dari Voin
Dan juga Dewa United mereka bertetanggaan tapi masih belum bisa memberikan tembakan-tembakan yang luas karena ya banyak sekali tim yang juga mendekat ke area dari sisi Kafling ini. Alpha di sisi atas pun diberikan beberapa damage, masih belum tahu dari area mana, entah itu dari RRQ Hexas ataupun dari Rezi. Ternyata Alpha yang lebih dulu mendapatkan dari seorang Hexas. Cepat sekali follow up juga karena Nerpeko, bisakah? Tapi Nerpeko lagi dan lagi DBS menjadi senjata andalan untuk bermain di Sunhawk ini, Odi. Iya, DBS. Rata-rata player yang bermain di Sunhawk pasti menggunakan senjata ini untuk memberikan kejutan ke area lawan. Dan Kaizen tertake low HP Crusher di area atap rumah, memberikan beberapa smoke ke area pemain ARF. Dan Crusher dapetin Casper kali ini. Casper tertumbangkan, Hexas dipulangkan oleh Blue Zone. Dan kita belum tahu apa kabar anak-anak RRQ yang tertahan tadi. Ini ternyata chemistry memberikan tembakan lanjutan karena dipulangkan oleh seorang Xbox. Selain Agansi belum tertik dan chemistry lah yang tertumbangkan dari area atas. Ya. Sayang sekali tadi, padahal lebih dekat lagi tapi Hazel di sisi bawah dan juga Shuriken masih tryhard di situ menyisakan 2 player saja, tapi Crusher terus memberikan pressure tanpa ada hentinya, bahkan mendapatkan beberapa elimination point tambahan terus menerus di lock dan di cover juga dari sisi atas sisi belakang dari dua temannya. Ini luar biasa sekali, pembegal tanpa ada rasa takut, yang padahal di sebelah kiri pun juga dia bisa aja ditembakin dan di take down karena posisi dia sangat amat terbuka. Hazel agak sedikit sulit untuk keluar, agak sulit untuk memilih ke kanan kah atau ke kiri kau nih. Yang fight terjadi kali ini, Zero tertumbangkan dari para player dari FRPX. Yoru mendapatkannya, Frenzy mendapatkan Leon. Namun Leon ingin berusaha untuk mengokang satu nade ke area depan. Apakah akan on point? Sepertinya akan on point. Tidak, hanya memberikan tumbangan saja. Leon menggunakan DBS-nya, mendapatkan satu lagi player dari Morp GPX. Rocky maju ke area depan menggunakan DBS juga. DBS lagi. Apa yang akan terjadi kali ini? Leon spawn nggak berhasil karena Boboho di sisi lainnya menggunakan UMP mendapatkan seorang Leon Deja dan Frenzy. Menumbangkan Boboho maju ke area depan. Rocky ingin menumbangkan para pemain dari KG semuanya. Frenzy terlek low HP, bahkan Rocky sampai saat ini sudah mendapatkan kembali eliminasinya. Yes, Rocky Pak Guru benar-benar luar biasa sekali, apik dan juga ciamik penyelamatan dilakukan, tapi circle di sebelah kanan sudah kembali dibuka oleh Pak Prosedur kita. Prosedur mah itu aturan. Ini bengong mulu loh dia. Nggak bengong, gue fokus ini. Oke. Javos, lihat Zuxi dan juga Mystery mengambil 2 titik compound. Satu di tengah, satu di sebelah kiri. 2 melebar tadi, nampaknya untuk menjadi informan dan juga pembegal-pembegal. Tapi posisi Zuxi yang menurut gue agak sedikit berisiko. Di pinggir-pinggir. Betul. Belum nanti ya. Lawan-lawan yang masuk, yang gue yakin manuver itu selalu ada dari selatan karena padatnya selatan ini yang bakal orang tuh masuk, males masuk untuk satu garis lurus ke sana. Tapi lagi dan lagi, Zuxi selalu menjadi informan yang tepat untuk timnya. Dia harus mengorbankan diri terlebih dahulu agar apa? Agar teman-temannya berhasil untuk aman di area zona dan juga dapetin eliminasi dari tim yang masuk ke area zona. Ryzen, seorang diri kali ini sepertinya akan masuk ke area zona dengan sangat cepat, tinggal sendiri. Entah apa yang terjadi dengan Pikmi dan juga Bigetron tadi. Namun HFX bersama-sama turun ke area bawah. Tertumbangkan kali ini Mineral oleh seorang Bilbon. Oh no, Aura dan juga Pikmi ngelock posisi HFX yang udah kesulitan untuk bisa aman masuk ke area safe zone. Yes. Dan juga bagaimana sekarang Sinon terlalu lama membuka kepala dan selesai ternyata di tangan dari Ryzen ternyata yang masih menyusup juga di area blue zone. Tapi Aura tidak terlalu terburu-buru, mereka memanfaatkan 20 detik yang ada untuk membatasi pergerakan dari ARF, tapi masih spekulasi saja. Hans for you tadi ke arah sisi belakang dan sekarang mereka bakal berfokus ke arah depan Lynx dan juga Red Face dan juga Mystery di situ sudah menyadari titik-titik pemain Aura ada tepat di depan mata mereka 4 sekaligus bahkan. Cerdas sekali, Lynx akan menjadi salah satu flanker dari tim PJFV, mengokang nade ke area depan. Billboard ditumbangkan oleh Yoru, betul-betul menjadi fight yang ramai sekali dan Billboard dipulangkan ke area lobby. Hans for you melakukan healing, Ambone tertake down, Snappy pun tertake down dari arah ARF sepertinya dan tidak dari arah PJFV. Aura lock posisinya di area luar zona dan akan segera merevive Snappy, seorang Hans for you. Ambone entah apakah akan dibiarkan saja atau mungkin sempat untuk di-revive oleh Hans for you. Yes. Dan masih ada waktu ternyata beberapa detik, tapi agak sulit keluar karena informasi dari seorang Link itu udah diserap sama Red Face dan juga Mystery tentunya. Gue belum melihat pergerakan Zuxi. Oh, Zuxi udah dead. Nah ini gue bilang beresiko dia di titik tadi sebelah kiri. Pasti banyak yang manuver ke sana dan pasti banyak yang udah
Dia ngelawan banyak orang lah intinya dan susah di cover oleh 3 temannya yang memang memisahkan diri jauh dari dirinya. Dan yes, controlling ada luar biasa sekali di tangan dari Javos. Tapi pairnya adalah Lynx dan juga Redface harus menuntaskan 4 player dari Aura karena Mystery agak sulit jangkauannya melihat 2 teman yang ada di depan ini. Yes, prodding dari seorang Lynx perlahan maju ke area Aura. Apakah akan mengetahui ada No Mercy di depannya? Dan No Mercy bangun kali ini Lynx. Nggak mau terburu-buru, cukup disiplin kali ini. Melontarkan satu, backpacknya dilontarkan agar tidak terlihat posisinya. Tapi ini baju PMPL kali ini berwarna putih. Tentu bakal terlihat sangat jelas gitu ketika proning di area rumputan. Lynx ternyata tergerus oleh Blue Zone. Bahkan Aura sudah masuk ke area zona perlahan-lahan. No Mercy masih terus memantau membidik ke area atas karena dia udah tahu, udah feeling ada pemain lawan yang membentangkan semua ke area depan. Hansford dapetin Boboho. Kali ini Boboho akan terus berusaha untuk masuk dan ternyata No Mercy tertek low HP dan Blue Zone yang memakannya untuk tertake down. Kali ini Rocky nggak akan lepasin visionnya ke area pemain dari Aura. No Mercy berusaha untuk bersembunyi di balik batu dan ini nggak akan selamat. Betul banget, tinggal 2 pemain dari Aura yang akan bertahan di Asuna. Yes, MRPX luar biasa dan seorang Paroki akhirnya menyadari bahwa di belakangnya juga perlu ada coveran, tapi Yoru sudah siap membackup dan selesai. Boboho bisa mendapatkan dari seorang Yami. Reizi saja satu pemain dari Boom yang sudah dideteksi dari seorang Yoru di situ. Bahkan Rocky pun juga akhirnya berfokus ke arah sisi belakangnya. Tapi Acul nggak ingin kalah begitu saja, masih memberikan perlawanan, bahkan berhasil mendapatkan Boboho untuk dijadikan elimination point di sebelah kanan. Sudah tahu juga ada tanda-tanda vehicle yang meledak, berarti ada tanda kehidupan. Bisakah mendapatkan Yoru dari seorang Reizi ataupun Rocky mendapatkan kembali dari seorang Reizi? Yes, Acul dapetin Yoru dan last player standing dari Morph GPX. Moonfight terjadi di sisi lain. Aura dipulangkan 2 pemainnya oleh para pemain PJFV. PJFV masih cukup berjaya kali ini. Dan boom, dengan 2 pemain mereka akan bertemu dengan PJFV sepertinya. Akan maju ke area depan 3 melawan 2. Hati-hati PJFV. Kalau terlalu gegabah mereka akan sangat mudah dipulangkan satu persatu. Kayak kemarin tuh, antara Alter Ego dan juga PJFV di area Irangel. Itu PJFV terlalu terbuka, mereka juga nggak bisa backup sama lain. Sehingga akhirnya yang di area high ground itu pemain Alter Ego bisa dapetin satu persatu. Namun kali ini kayaknya nggak akan diiniin deh. Yes, posisinya agak sulit nampaknya dari PJFV, mereka berada di lower ground. Tapi posisi circle cukup menguntungkan karena Boom yang sedang dikejar dan Mystery masih perlahan aja menunggu momen-momen ada kepala yang terbuka di depan matanya. Begitupun dari seorang Lynx juga menunggu suara gesrekan, kesrak dari rerumputan Sunhawk ini. Dan Reizi sudah menyiapkan 1 buah granat yang bakal dispekulasi ke arah sisi depan mereka. Belum ada fight yang intens karena menunggu 1,5 menit lagi, Odi. Ini PJFV tinggal nunggu sih, betul banget tinggal nunggu. Tapi Acul kelihatan sepertinya berikan tembakan, tidak mendapatkan damage sama sekali. Tapi Blue Zone udah mencicil beberapa HP bar dari seorang Acul. Bahkan kali ini tertake low HP, proning dilakukan. Apakah Acul akan selamat melalui Blue Zone dan mendapatkan 1? Reizi nggak bisa selamat dan 3 pemain dari PJFV akan dari ke arah depan mendapatkan 1 player dari Boom. Ternyata Lynx tertumbangkan. Apa yang terjadi? Winner chicken dinner untuk Persija EVOS. Luar biasa sekali. Bagaimana ketahanan, kemudian juga bagaimana trigger disiplin yang dilakukan terhadap Aura sih intinya sih. Terhadap Aura dulu. Sebenarnya mereka bisa aja ngegunting dari sebelah kanan, sebelah kiri dari Redface dan juga Lynx. Tapi mereka tahu mereka unggul dari segi circle, mereka unggul juga dari nggak unggul banyak sih, circle doang sih. Circle, karena mereka tinggal nungguin gitu. Dan Acul juga pas naik ke area bebatuan, udah ditembakin, pas turun kena Blue Zone. Ya, intinya mereka sabar sih, nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu tergesa-gesa yang kayak kemarin Odi ya. Ya, benar. Ini adalah WWCD kedua mereka di Sunhawk pembuka. Ya, berarti dongkrak dong nih, geser di Gatron dong dari tahta. Harusnya kita lihat dulu eliminasinya berapa. Juga tadi kita tahu bahwa Bigatron juga melakukan fight kan. Kita nggak tahu eliminasi totalnya berapa. Kali ini Redface menjadi most valuable player kita tanpa eliminasi, tapi kontribusinya 37% Junior. Ini gede banget sih. Tadi dilihat juga pergerakan dari seorang Redface pun juga cukup berani ya untuk mengitar kanan kiri. Kalau Lynx agak sedikit menjaga dan juga tahu titik-titik bukan titik sentral ya, tapi titik
apa ya namanya? Titik strategi. Titik strategisnya yang dimana harus dia nggak boleh bergerak sama sekali dan siap untuk kebegal karena ya balik lagi mereka unggul circle. Dan dari awal mereka cukup cepat sih rotasinya sih. Ini beda banget sama PJV season lalu yang dimana mereka dapat advantage tengah tapi mereka lebih milih bermain di pinggir. I see, aku setuju banget dengan salah satu apa yang dikatakan oleh Junior tadi. Mereka lebih cepat bergeraknya, mereka juga lebih pede, ditambah yang kita bahas di awal tadi bahwa memang udah ada satu komando, ya udah ikutin aja. Yang lainnya sisanya percaya gitu ketika temannya sedang melakukan fight. Yes, dan walaupun tadi Zuxi mati tapi ya ada produktif yang dilakukan lah, 2 elimination point diberikan. Betul, menjadi poin tambahan yang penting sekali untuk membalap poin dari Bigetron Red Lanes. Dan ini beberapa highlights juga yang terlihat bagaimana dari pinggiran-pinggiran circle pun banyak baku hantam mereka untuk memperebutkan rotasi di setiap stage-nya. Alright, itu dia Persija EVOS. Kali ini Papa mau piala PMPL. Oh, Papa Aslen. Papa Aslen. Bukan Aslen, tapi Aslen. Oke, Yes. match rankings kita. Walaupun Boom harus mendapatkan posisi yang kedua untuk in-game tadi, tapi untuk overall-nya mereka dapetin posisi yang pertama karena total 11 eliminasi. Ini nggak sedikit, ini banyak banget. Mereka juga tentu tadi diselamatkan oleh Rezi ketika bertemu dengan Alter Ego. Ya. Kalau Rezi nggak selamatin para pemain ini, Morph ya? Ke arah Morph bukan sih. Alter Ego. Oh, yang di awal-awal. Iya, di awal-awal. Ya, oke. Pada akhirnya mereka bisa terus melaju mendapatkan eliminasi yang lebih. Dan ini dia Week 1 Rankings kita di match yang pertama, hari yang ketiga. Persija EVOS menggeser Bigetron 10 poin bergeser kali ini Ya. untuk Bigetron. Tapi tentunya ini bukanlah akhir, masih panjang match untuk hari ini. Yes. Ini Kak Gendra balik lagi nih ke setelan pabrik nih. Udah mulai ngedrop dapat 1 poin, 2 poin, 5 poin. Ya kali lupa cara main di hari kalau yang hari ini sih mereka turun sih menurut gua sih. Tapi ya terlalu cepat untuk mengambil asumsi tersebut karena ini masih match pembuka aja. Tunggu sampai 3 match awal dan ini dia masih ada 3 kali Erangel, 2 kali Miramar dan congrats untuk Persija EVOS sekali lagi. Berhasil mereka untuk mengantongi